Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Apakah masalah terbesar dalam hidup seseorang? Atau lebih tepatnya setiap orang? Saya pikir kita semua akan sepakat adalah kematian. Setiap manusia begitu dilahirkan, disadari atau tidak, suka atau tidak, rela atau tidak, sedang berada di atas travelator menuju kepada kematian. Dan ini berlaku untuk orang miskin atau kaya, penguasa maupun rakyat jelata, orang pinter atau orang biasa saja. Banyak yang mencoba untuk menghindari kenyataan ini. Namun kematian tidak dapat dihindari. Setiap detik seorang meninggal dunia. Ini adalah huruf kematian di dalam bahasa Mandarin, shi. Mirip dengan bunyi angka 4, shi. Itu sebabnya banyak orang Tionghoa tidak suka dengan angka 4. Karena ini mengingatkan mereka kepada kematian. Orang Tionghoa menggambarkan siklus hidup ini di dalam 4 kata. Yaitu Sen Lao Ping Si. Artinya lahir, tua, sakit, dan kemudian mati. Dan ini dialami oleh manusia adalah akibat dari dosa. Itu sebabnya di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, "Inwei cui de gongjia mai shi shi." Upah dosa adalah maut. Kaisar Qin Shi Huang tidak mau menerima kenyataan ini. Dia sangat menikmati hidup sebagai seorang kaisar dan tidak rela untuk meninggalkan segala sesuatu dan mati. Kaisar yang membangun tembok besar dan mempersatukan Tiongkok ingin tetap muda dan tidak mau mati. Dia meminta orang-orang pintar di kerajaannya untuk mencari obat yang bisa membuat dia Changsheng Pulau, artinya berumur panjang dan tidak tua-tua. Dia mengirim para ahli mencari ramuan itu kemana-mana, ke seluruh pelosok dunia. Sebagian naik kapal berlayar ke Jepang. Dan kemudian menetap di situ, tidak berani pulang. Karena mereka tahu pulang tanpa ramuan sama dengan hukuman mati. Dan sebagian orang-orang pintar berusaha meramu obat yang mereka yakin bisa membuat sang kaisar awet muda. Untuk memutuskan rantai Sen Lao Ping Si. Kemudian Kaisar Qin Shi Huang walaupun sudah makan obat awet muda, akhirnya mati juga di tahun 210 sebelum Masehi. Tragisnya dia mati karena keracunan merkuri yang berasal dari obat awet muda yang dimakannya. Kaisar Qin Shi Huang punya plan B. Dia berpikir kalaupun dia harus mati, dia berharap satu hari kelak dia bisa bangkit dan hidup kembali. Karena itu dia membangun kuburan yang sangat fantastik, kuburan yang sangat besar dan dikerjakan oleh 700.000 orang. Dan konon mereka dibunuh untuk menutupi rahasia lokasi di mana kuburannya berada. Saat sang kaisar mati, istri-istrinya ikut dikubur hidup-hidup untuk menemani sang kaisar di alam baka, agar dia tidak kesepian. Dia juga membuat tentara dari tanah liat yang dikenal dengan terakota sebagai tentara kerajaannya di alam baka. Setelah semua usaha yang dilakukannya, pertanyaannya adalah, di manakah Kaisar Qin Shi Huang berada sekarang ini? Pertanyaan terbesar sepanjang masa, kemanakah manusia setelah meninggal? Murid-murid Kongfucu melemparkan pertanyaan yang sama kepada gurunya. Guru, kemanakah manusia setelah meninggal? Dan Kongfucu, salah satu dari orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di Tiongkok, menjawab, jika kamu tidak mengerti mengenai kehidupan, bagaimana kamu bisa mengerti mengenai kematian? Nah, menurut saya, ini adalah jawaban yang bijaksana. Sebelum kita bisa mengerti mengenai kematian, kita harus mengerti mengenai kehidupan. Misalnya, bertanya, dari mana datangnya kehidupan? Para ilmuwan menyodorkan teori evolusi sebagai jawaban. Sejak Darwin menulis buku On the Origin of Species di tahun 1859, muncul istilah-istilah seperti natural selection, survival of the fittest, yang intinya mengatakan bahwa manusia
ada melalui sebuah proses alam selama miliaran tahun. Dari sederhana melalui proses seleksi alam menjadi kompleks seperti kita yang hidup saat ini. Nah, teori kedua adalah teori penciptaan dari Alkitab yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta termasuk manusia diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari dengan cara berfirman. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tulisan Mandarin mencipta Chao sudah kita pelajari dari episode-episode sebelumnya. Jadi mana yang benar? Evolusikah atau penciptaan? Yang manapun saudara pilih, saudara perlu iman. Saudara tinggal memilih mau beriman kepada para ilmuwan atau beriman kepada Allah pencipta yang disebutkan dalam Alkitab. Rumus penciptaan manusia menurut Alkitab itu sangat sederhana sekali. Debu tanah ditambah dengan nafas hidup, qi, menjadi makhluk hidup. Anda tahu berapa harga bahan baku membuat seorang manusia? Di dalam tubuh kita ini ada lemak yang jumlahnya dapat membuat 7 batang sabun. Lalu ada karbon yang bisa membuat kira-kira 9.000 kepala pensil. Ada fosfor yang bisa membuat 2.000 kepala korek api. Ada natrium atau garam yang kira-kira jumlahnya 1 bungkus. Dan kemudian kapur yang cukup untuk mengapur 1 kandang ayam. Lalu ada belerang yang cukup untuk membersihkan kutu seekor anjing. Lalu ada besi yang kira-kira bisa menjadi 1 batang paku. Dan terdiri dari 40 liter air. Nah, kira-kira berapa harga bahan mentah manusia? Tentu tidak lebih dari Rp100.000. Murah sekali. Karena semua unsur itu bisa didapat dari tanah. Jadi apa yang membuat manusia menjadi mahal? Adalah qi, nafas hidup dari Tuhan. Jadi qi lah yang membuat seorang manusia bisa bangun tidur, bernafas, melakukan aktivitas, berpikir, membuat keputusan. Qi bagaikan baterai dari sebuah HP. Karena bagaimanapun canggihnya sebuah HP, kalau dia sudah lowbat, dia tidak bisa berfungsi. Tanpa qi, nafas hidup dari Tuhan, tidak ada kehidupan. Menarik, orang Tionghoa sangat memperhatikan qi yang dianggap sebagai life energy atau energi dari kehidupan. Jadi sangat cocok dengan Kejadian 2 ayat 7. Seorang dokter bernama Dr. Chang Xiang Wang. Dia adalah seorang dokter dari Tiongkok yang menuliskan perbedaan ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Dia katakan bahwa kedokteran barat termasuk Indonesia mengobati pasien berdasarkan gejala. Sementara ilmu kedokteran timur mendiagnosa qi dari pasien secara keseluruhan. Itu sebabnya ilmu kedokteran timur itu memberikan pengobatan seperti ramuan herbal, nutrisi, olahraga tubuh dan mental, lalu ada pijat. Sementara kedokteran barat lebih fokus ke obat farmasi, terapi fisik, operasi atau konsultasi psikologi. Dan kelihatannya yang satu fokus pada tanahnya, yang satu fokus pada qi-nya. Dan menurut Dr. Wang, jika kedua metode itu digabung, akan menghasilkan ilmu kedokteran yang holistik. Baik, mengapa harus terjadi kematian? Dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 17 yang berbunyi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa, manusia yang pertama, melanggar perintah Allah. Dan penyakit dan kematian menjadi siklus di dalam hidup manusia. Alkitab menuliskan bahwa Adam yang harusnya diciptakan untuk hidup selama-lamanya akhirnya meninggal pada usia 930 tahun dan dia mati. Lalu ada apa di balik kematian? Apakah manusia memiliki roh? Kemanakah roh manusia pada saat dia mati? Apakah roh itu kekal?
Itu tentu pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan mengenai kematian. Teori reinkarnasi dari agama Hindu dan agama Buddha yang dimana kedua-duanya berasal dari India mengatakan bahwa roh itu kekal. Dan saat seseorang mati, dia akan mengalami reinkarnasi hidup lagi dengan tubuh yang berbeda. Jadi tubuh bagaikan baju bagi roh yang bisa berganti setiap kali inkarnasi terjadi. 70% dari orang Tionghoa agamanya adalah gabungan dari Buddha, Tao, dan Kongfucu. Dan rata-rata mereka percaya mengenai reinkarnasi. Jadi jika seorang Tionghoa berhutang budi kepada orang lain dan dia tidak bisa membalasnya, mereka sering mengucapkan satu ungkapan, biarlah di kehidupan yang akan datang, saya menjadi kuda, menjadi kerbau untuk melayani Anda. Ini adalah ungkapan bahwa mereka percaya kepada reinkarnasi. Nah, Kongfucu sangat menekankan kata xiao, artinya berbakti kepada orang tua. Dan ini mengingatkan kita tentunya pada hukum yang kelima dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga orang Tionghoa umumnya sangat menghormati orang tuanya, tidak saja selama mereka hidup, bahkan setelah kematiannya. Dan orang Tionghoa percaya bahwa ada masa rehat dari seseorang yang meninggal sebelum berinkarnasi. Dan itulah masa arwah itu gentayangan dan harus dipastikan berada dalam keadaan nyaman di alam baka. Itulah sebabnya mereka mengirimkan banyak benda, banyak perabotan ke alam baka untuk digunakan oleh orang tua mereka yang telah meninggal yang sangat mereka kasihi. Pertanyaannya, bagaimana mengantarkan barang-barang itu ke alam baka? Jawabannya, cukup dibakar. Nah, mereka tidak hanya mengirimkan rumah, mobil, bahkan juga peralatan elektronik termasuk HP, komputer, iPad, dan sebagainya. Masa kecil saya belum Kristen, setiap tahun selalu ada upacara sembahyang untuk orang tua, untuk kakek dan nenek saya yang sudah meninggal. Maka disediakanlah semua makanan kesukaan mereka waktu ketika mereka masih hidup, termasuk dalamnya rokok. Waktu itu saya sempat protes karena papa saya meninggal stroke akibat merokok. Mama saya mengatakan kan sudah meninggal. Lalu saya pikir benar juga, karena rokok hanya bisa membunuh orang yang masih hidup. Jadi kita yang masih hidup jangan merokok. Nah, jadi kenyamanan orang tua di alam baka itu menjadi tanggung jawab bagi anak-anaknya yang masih hidup. Lalu bagaimana dengan arwah yang tidak memiliki anak cucu, yang tidak pernah disembayangkan? Maka di setiap pertengahan bulan 7 akan ada sembayang khusus untuk mempersembahkan uang dan makanan bagi mereka yang dianggap arwah terlantar dan arwah yang kelaparan. So mereka tidak mengganggu orang yang masih hidup. Waktu saya berumur 7 tahun, orang tua saya membawa saya ke Haw Par Villa di Singapura. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi adalah 18 tingkat neraka, di mana arwah-arwah orang mati akan disiksa sesuai dengan dosanya. Di situ ada ruang api, ada ruang es, ada kuali minyak, di mana orang dibakar, digoreng, dipotong lidahnya. Itulah neraka dalam pandangan orang Tionghoa. Dan sejak itu saya menjadi sangat takut kepada kematian dan takut kepada neraka. Jadi inilah kepercayaan orang Tionghoa tentang kematian secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen? Pada batu nisan orang Kristen yang meninggal pun terjadi perbedaan konsep mengenai kematian. Ada di batu nisannya tertulis pulang ke rumah Bapa. Artinya orang yang mati itu akan langsung pergi ke sorga. Tetapi ada juga batu nisan yang menulis menunggu pagi yang cerah. Artinya mereka ada di kubur dan menunggu kebangkitan. Jadi mana yang benar? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai kematian. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sebetulnya sangat simpel sekali. Bahwa kematian adalah kebalikan dari rumus penciptaan manusia.
Pada penciptaan dikatakan debu tanah ditambah dengan chi atau nafas hidup menjadi makhluk hidup. Tetapi pada saat seseorang mati, rumusnya adalah makhluk hidup dikurang dengan chi atau nafas hidup menjadi debu tanah. Pada saat chi atau energi hidup itu diambil oleh Tuhan, maka tubuh kehilangan kemampuan untuk hidup. Tubuh akan kembali menjadi tanah. Chi bukan arwah kita. Chi adalah nafas hidup yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah saat kita meninggal. Kalau chi kembali kepada Tuhan dan tubuh kembali ke tanah, apa yang terjadi dengan kita? Alkitab mengatakan bahwa kita seperti orang yang sedang tertidur. Tertidur lelap dan tidak tahu apa-apa. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan kamu telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Kata perhentian dalam bahasa Ibrani adalah sauka, yang arti sebenarnya adalah tidur. Itu sebabnya di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, antara lain terjemahan Alkitab terbuka, dikatakan engkau berbaring bersama-sama dengan nenek moyangmu. Artinya dia meninggal bersama dengan nenek moyangnya. King James menerjemahkan sleep with thy father. Alkitab bahasa Mandarin mengatakan sui, ya, sui artinya tidur. Dan kemudian dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 21 dikatakan juga sama dibicarakan mengenai kematian itu diterjemahkan sebagai perhentian, sleep, tong sui, tidur bersama. Dan kita bisa baca juga di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 43. Di situ dikatakan Salomo meninggal, dikatakan Salomo mendapat perhentian. Salomo sleep, dikatakan Salomo ita lieju tong sui. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia mengatakan bahwa mereka tidur pada saat mereka mati. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menggambarkan kematian dengan tidur. Jadi Alkitab sebetulnya sangat konsisten menggambarkan kematian sebagai tidur. Pada saat chi kembali kepada Allah, tubuh kembali ke tanah, kita tertidur. Tidak ke surga, tidak ke neraka, tidak reinkarnasi. Alkitab mengatakan kita tertidur. Tidur yang lelap. Tidur tanpa mimpi. Nah, di dalam Alkitab, Yohanes pasal 11, diceritakan seorang sahabat Yesus yang bernama Lazarus. Dia mati dan Yesus diberi kabar. Lalu kemudian di Yohanes 11 ayat 11, Yesus mengatakan, Lazarus, saudara kita, telah tertidur dan aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, murid-murid Yesus bingung. Ini apakah Yesus salah dengar? Orang mati kok dibilang tidur? Waktu murid-muridnya mau menjelaskan, Yesus mengatakan, saya tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan Alkitab mengatakan, Yesus menggunakan kata tertidur sebagai gantinya mati. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sangat sepakat bahwa jika kita mati, yang kita rasakan adalah tidur. Karena chi, nafas hidup kita kembali kepada Tuhan, tubuh kita kembali ke tanah, dan kita tertidur. Waktu Yesus sampai kepada sahabatnya, Lazarus itu sudah mati 4 hari. Mayatnya itu sudah bau. Dan Yesus melakukan satu mukjizat yang luar biasa. Dia berseru, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Lalu keluar dari kuburnya. Lazarus bangkit dari kematiannya atau dari tidurnya. Dalam istilah Yesus. Pertanyaannya ialah, di mana Lazarus selama 4 hari itu? Jika benar kepercayaan mengatakan bahwa orang saleh mati langsung ke surga, langsung kepada pangkuan Bapa, bernyanyi dengan malaikat di surga, menikmati firdaus yang indah. Lalu sementara Lazarus sedang menikmati indahnya surga, tiba-tiba dia diseret kembali ke dunia ini. Apakah Lazarus akan berterima kasih kepada Yesus? Atau justru marah-marah? Tetapi di dalam Yohanes 11 ayat 11, Tuhan mengatakan, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus tidak mengatakan Lazarus ada di surga. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apakah orang mati itu akan tidur terus-menerus? Sampai kapan orang mati itu tertidur? Daniel pasal 12 menjawab pertanyaan itu. Dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, Daniel menggunakan istilah tidur dalam debu tanah untuk menunjuk kepada orang yang sudah meninggal. Dan dikatakan kita akan dibangunkan. Dan setelah kita dibangunkan, kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu adalah kelompok yang akan menerima hidup yang kekal. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang akan mengalami kengerian yang kekal. Saya berharap kita semua ada di kelompok yang pertama. Kelompok yang mengenal Tau. Kelompok yang Tau. Yang dibungkus oleh kebenaran daripada Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29 dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jangan heran, jangan kaget, jangan terkejut, kata Alkitab, bahwa satu hari nanti semua orang yang ada di kuburan akan mendengar suara Tau atau firman atau Yesus Kristus. Dan seperti Lazarus yang mendengar suara Yesus berkata, keluarlah, dan Lazarus bangun dari tidurnya dan bangkit dari kuburnya. Demikian juga satu hari kelak kita yang diistirahatkan akan mendengar suara Tuhan memanggil nama kita. Lalu Tuhan akan berseru, keluarlah, dan kita akan bangun dari tidur kita. Kita akan bangkit dari kubur. Inilah hari yang kita nantikan. Dan kembali Alkitab menuliskan ada dua kelompok. Yaitu kelompok yang bangkit untuk hidup kekal dan yang bangkit untuk dihukum. Jadi Alkitab sungguh luar biasa konsisten di dalam perkabarannya. Dan kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi pada saat Yesus datang kembali ke dunia ini. Kita tidak tahu kapan, tapi dia pasti akan datang. Alkitab memberikan gambaran yang luar biasa mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada 7 peristiwa yang akan terjadi pada saat Yesus datang kembali menurut ayat ini. Peristiwa yang pertama adalah bahwa kita semua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dan ada di kubur seperti Lazarus akan mendengar suara malaikat berseru. Saya tidak tahu apa yang diserukan. Yang jelas suaranya akan sangat nyaring dan terdengar sampai ke seluruh pelosok dunia. Dan kemudian peristiwa yang kedua diceritakan dalam ayat itu adalah bunyi sangkakala Allah. Bersaut-sautan dengan seruan dari malaikat. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah Tau, firman, domba Allah, Yesus Kristus akan turun dari sorga. Bersama dengan seluruh malaikat surga. Lalu disusul dengan peristiwa yang keempat. Yaitu mereka yang mati dalam Tau. Mereka yang Tau. Mereka yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kita akan dibangunkan dari tidur panjang kita. Dan kita akan dibangkitkan dari kubur seperti Lazarus. Peristiwa yang kelima menceritakan bahwa orang yang baru dibangkitkan dari kubur akan berkumpul bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup pada saat Yesus datang yang kedua kali. Lalu kemudian peristiwa yang keenam, kita semua akan diangkat ke atas bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan peristiwa yang ketujuh, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Inilah kita kembali bersama dengan Tuhan kita
di sorga. Saudara suka dengan rahasia? Saya mau ceritakan satu rahasia yang membahagiakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 berbunyi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 dikatakan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apa rahasianya? Kita akan ubahkan dari yang bisa mati menjadi tidak bisa mati. Dari yang fana menjadi yang kekal. Jadi bagi kita yang masih pakai kacamata minus atau kacamata plus atau dua-duanya seperti saya, kita akan buang kacamata kita. Kita tidak perlu lagi pakai kacamata oleh karena mata kita akan dipulihkan. Yang stroke, yang sudah tidak bisa berjalan, kita akan buang kursi roda oleh karena Tuhan akan pulihkan kaki Anda. Saya punya teman yang buta dan saat itu Tuhan akan celikkan matanya. Yang keriput akan jadi mulus lagi. Rambut Anda akan hitam kembali. Kita akan menjadi mudah kembali. Karena Tuhan mengatakan kita akan diubahkan. Dan inilah rahasia yang memberikan kepada kita pengharapan. Ini adalah kabar baik. Bahwa kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah tidur sementara. Menunggu Tuhan datang. Membangunkan kita. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Kalau saudara sudah mengenal tahu. Kalau saudara sudah tahu. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa saudara tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita tentu boleh sedih jika ada yang meninggal. Karena kita akan berpisah. Tetapi perpisahan itu hanya sementara. Rasul Paulus katakan jangan kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sebab kita orang yang tahu, yang mengerti tentang tahu bahwa yang meninggal ini hanya tidur sementara. Kita akan bertemu kembali dengan mereka nanti. Baik yang ditinggal maupun yang meninggalkan, percayalah kepada tahu. Dan kita akan memiliki pengharapan di balik kematian. Nah, saudara pikir apakah setan akan senang dengan perkabaran ini? Apakah setan senang bahwa kita tidak perlu takut kepada kematian? Tidak. Setan, si Mokwi, itu selalu bekerja untuk membuat orang bingung dengan firman Tuhan. Dia akan menipu orang untuk tidak percaya kepada Tuhan dengan segala macam cara. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang akan menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Setan mengatakan mati? Enggak lah. Tuhan hanya bercanda. Kamu tidak akan mati kok. Alkitab mengatakan orang mati itu tidur. Setan mengatakan tidur? Enggak lah. Justru roh kamu akan melayang-layang. Roh kamu akan ke surga. Kamu bisa bertemu lagi dengan keluargamu yang masih hidup. Jangan terlalu serius membaca Alkitab. Tidak semua yang kamu baca itu benar. Jangan jadi orang yang fanatik. Percayalah pada saya. Dan Hawa percaya kepada perkataan setan. Dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hidup menderita. Manusia sekarang juga banyak yang memilih untuk percaya kepadanya. Percaya bahwa orang setelah mati, rohnya kekal. Rohnya gentayangan. Orang mencari para pemanggil arwah, meminta nasihat kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini adalah papan Ouija. Pada papan ini ada abjad, Anda pegang beramai-ramai, lalu minta nasihat dan percaya bahwa arwah orang mati akan mengendalikan tangan yang ada di atas papan dan mengarahkan abjad demi abjad, memberikan jawaban dan pertimbangan.
Orang Tionghoa percaya dengan Cai Langkung yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Jai Langkung. Sama juga adalah untuk meminta nasihat kepada arwah yang sudah mati. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sebab mereka yang meninggal sedang tertidur menunggu kebangkitan. Jadi kita tidak perlu meminta nasihat kepada orang yang sudah mati. Karena mereka sudah tidak punya pertimbangan, tidak punya hikmat. Karena mereka sedang tidur menunggu kebangkitan. Dalam upacara kematian orang Tionghoa, si anak sulung akan membawa tempat dupa sambil dupanya tetap menyala. Dan kemudian sepanjang perjalanan menuju kepada kuburan, anak-anak Aramono itu harus memberikan komando. Misalnya tak kalah melewati jembatan, komando itu diucapkan serentak kepada roh yang mereka sedang antar ke kuburan. Agar nanti malam si arwah itu tahu jalan pulang ke rumahnya. Alkitab katakan di dalam Ayub 7 ayat 10. Orang mati tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sebab mereka yang meninggal sedang tidur menunggu kebangkitan. Kita tahu film-film bioskop sering menayangkan film orang-orang yang mati kemudian muncul kembali untuk membalas dendam. Atau sebaliknya untuk menolong kekasihnya yang masih hidup. Film seperti Ghost menjadi box office. Begitu juga dengan film-film seperti Jiangxi orang Tionghoa. Begitu juga dengan Dracula dari barat. Semua adalah untuk menipu kita. Pengkhotbah 9 ayat 6 mengatakan, baik kasih mereka maupun kebencian mereka maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sudah tidak ada bagian mereka sebab mereka yang meninggal sedang tidur menunggu kebangkitan. Menunggu kedatangan Tuhan untuk membangkitkan mereka. Ada yang merasa melihat arwah orang tuanya, arwah istrinya, arwah suaminya. Sehingga mereka percaya bahwa arwah yang sudah mati masih hidup dan gentayangan. Mereka kelaparan, mereka minta disembayangkan. Ayub 14 ayat 12 katakan, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang dan lenyap. Mereka tidak terjaga, mereka tidak bangun dari tidurnya. Sampai ketika Tuhan datang untuk membangunkan mereka. Ada yang percaya orang baik, kalau orang itu hidupnya baik, matinya dia akan menjadi dewa. Dan mereka akan tinggal bersama-sama dengan kita dan mereka akan menolong kita. Sehingga banyak juga yang disembah. Ayub 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Mereka tidur menunggu kebangkitan. Saya sering mendengar orang melakukan sesuatu atas dasar permintaan dari saudaranya yang sudah meninggal. Saya harus lakukan itu sebab arwah saudaraku bisa melihat, mengawasi, dan dia bisa menagih janji kalau saya tidak melakukan seperti yang dia mau. Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Dia tidak punya maksud, dia tidak punya rencana lagi. Sebab mereka sedang tidur, sedang menunggu kebangkitan. Jadi jangan percaya kepada setan dan jangan percaya kepada tipuannya. Karena dia adalah pendusta dan bapa dari semua dusta. Spesialisasinya adalah menyesatkan semua orang, bahkan juga orang-orang pilihan. Dan kita akan tertipu jika kita tidak belajar Tao atau tidak belajar firman. Kita harus belajar sehingga kita menjadi cetau, kita mengenal akan Tao. Hari ini kita belajar satu pelajaran yang memberikan kita satu pengharapan. Bahwa kematian hanyalah tidur sementara. Dan kita akan dibangunkan saat Yesus datang yang kedua kali. Kita akan diubahkan. Kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan di surga. Inilah Fu yang hilang di Taman Eden. Dan akan dikembalikan kepada kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Seandainya saja Qin Shi Huang tahu rahasia ini. Dia tidak perlu obat
Changseng Pulau. Dia tidak perlu membangun kuburan yang besar. Yang dia perlu hanyalah Tao, mengetahui bahwa Tao yang sejati dapat datang untuk membangunkan kita yang tidur, untuk membawa kita kembali ke surga bersama dengan Tuhan, hidup berbahagia selama-lamanya. Saudara sekalian, ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, memberikan kita pengharapan. Kita tidak perlu takut kepada kematian. Yang kita perlu lakukan adalah percaya bahwa dia akan datang. Dan kita harus yakin kita berada di dalam kelompok yang pertama. Kelompok yang percaya kepada Tao. Kelompok yang bergantung kepada Tao di dalam hidup kita di dunia ini. Inilah kabar berita baik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kabar baik yang terus-menerus kami dapati di dalam Alkitab. Bahwa kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah tidur menunggu kebangkitan. Dan kami percaya satu hari kelak Tuhan akan datang, turun dari surga, menjemput kami semua. Dan kami akan hidup berbahagia bersama dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baiklah, sampai bertemu kembali dalam episode yang mendatang. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab.